Firman Tuhan saya sampaikan pada pagi hari ini tentang kebajikan Allah. Ya. Tentang kebajikan Allah. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Tuhan, kenapa saya menyampaikan firman ini pada hari ini? Ya. Secara khusus saya berterima kasih untuk Bapak Gembala Sidang yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya di awal tahun 2022 ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kebajikan Allah. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kebajikan ini menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tentang perilaku, ya, perilaku, akhlak, budi pekerti. Itu menurut bahasa Kamus Indonesia, ya, budi pekerti. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kalau kebajikan menurut Tuhan itu adalah kesempurnaan moral, ya, kesempurnaan moral. Bahwa kebajikan yang dari Allah itu adalah tertuang dari isi hati kita yang paling dalam. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, pembohong, penipu, penjahat sekalipun, kalau dia keluar dari isi hatinya, itu pasti jujur. Betul? Kalau yang dari dasar hatinya, walaupun dia penipu, walaupun dia penjahat, walaupun dia seorang yang nakal, tapi keluar dari isi hatinya itu pasti jujur. Ya. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, tentang kebajikan Allah. Ya. Makanya kalau manusia itu kadang berubah-ubah. Kadang berubah-ubah. Kemarin kita sudah mendengar siapa namanya yang Tessa. Kalau berbuat kebaikan itu gampang. Betul? Bapak Ibu kalau ada punya uang berapapun itu, misalnya tinggi kita buat seperti Tessa bilang kemarin, 10 juta saya kasih kepada Pak Gabi. Udah pastilah Pak Gabi membilang saya itu pasti baik. Itulah gampangnya kalau berbuat kebaikan. Tapi kebajikan itu adalah kebajikan kesempurnaan moral. Kesempurnaan moral artinya perbuatan-perbuatan yang baik dari Allah. Itu adalah kebajikan. Ya. Makanya ini saya sedikit membuat perbedaan kebajikan dengan kebaikan. Kalau kebajikan itu adalah tidak membatasi kemanusiaan. Itu kebajikan. Tidak ada batasan. Kalau perbuatan kebajikan tidak ada batasan. Ya. Sedang kebaikan itu ada batasannya. Kalau aku kenal sama Pak Gabe, ya aku berbuat baik. Itu batasan kebaikan. Makanya ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Itu kebaikan. Tapi kalau kebajikan, itu tidak ada batasannya. Perbuatan baik yang dari Allah, itu gak ada batasannya. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kebajikan Allah ini perlu kita renungkan, perlu kita resapi di tahun 2022 ini, bahwa perbuatan kebajikan ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau perbuatan kebajikan itu kita lakukan, itu sudah jelas menyentuh kepada seantero tubuh kita ini. Perbuatan kebajikan itu menyentuh semua kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Tubuh pasti merasakan, jiwa
merasakan, roh pasti merasakan. Kalau perbuatan kebajikan itu kita lakukan. Katakan amin. Iya. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Makanya firman Tuhan pada hari ini saya akan sampaikan. Coba kita buka Yeremia 31 ayat 12. Coba membantu saya satu orang untuk membacakan. Yeremia 31 ayat 12. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan. Dengar sebentar, dengar baik-baik. Muka mereka dikatakan akan apa? Berseri-seri. Terus Pak? Karena kebajikan Tuhan. Karena apa? Karena kebajikan Tuhan. Muka yang berseri-seri ternyata karena kebajikan Tuhan. Terus Pak? Karena gandum, anggur dan minyak. Karena gandum, anggur dan minyak. Karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Karena anak-anak kambing, domba dan sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Udah Pak? Mereka tidak akan kembali lagi merana. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Berbicara itu semua adalah perbuatan. Berbicara tentang keberadaan kita, kepunyaan kita, anak-anak kita, gandum kita, pekerjaan kita, adonan kita, ladang kita, seperti dialiri apa katanya? Air yang baik. Katakan amin. Kalau engkau mempunyai kebajikan Allah, engkau berseri-seri, amin. Mukamu berseri-seri, sukacita ada di dalam kehidupanmu sehari-hari, amin. Anak-anak step tadi sudah menyanyikan satu pujian, bagus sekali ya. Ketika berdoa, Tuhan dengar. Ketika nangis, Tuhan perhatikan. Dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Tuhan, inilah pujian yang kita berikan kepada Tuhan kita. Karena Allah kita memberikan contoh kepada kita. Kebajikan Allah ini patut kita contoh. Ya. Kebajikan itu berbicara tentang perbuatan, ya. Perbuatan-perbuatan baik untuk kebajikan, ya. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, ada apa sebenarnya kebajikan ini? Makanya kita harus lakukan, makanya kita harus berbuat di dalam kehidupan kita. Ada apa? Pertama, ketika saya mempelajari kitab dari Mazmur, Daud mengatakan, ada di sana hal-hal yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Pertama adalah dicari semua orang. Itu pertama. Kebajikan Tuhan itu dicari semua orang, dicari semua bangsa-bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kebajikan Tuhan, perbuatan Tuhan itu adalah kokoh. Kokoh selamanya. Ya. Tetap selamanya. Tidak berubah-ubah. Kalau kebaikan manusia itu berubah-ubah. Ya. Sekarang kita bilang A, bisa sebentar lagi sudah B. Kemarin saya bicara-bicara sama anak saya Unes tentang rencana mereka untuk menjamu. Ya. Ini step ada kira-kira mau menjamu, ada seperti itu. Jadi saya bicara dengan Unes, saya bantu sekian. Ya betul Pak, nanti sebentar udah B, ya kan? Baru sebentar lagi nanti bisa-bisa udah gak lagi. Dia bilang, inilah manusia, memang seperti itu. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, makanya kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat kepunyaan Tuhan,
Kebajikan Allah ini harus kita punyai. Perbuatan-perbuatan Allah ini harus kita punyai, harus kita miliki, harus kita contoh. Ya. Pertama tadi, kebajikan Allah itu, perbuatan Allah itu adalah dicari semua orang. Bangsa-bangsa akan mencari. Yang kedua, kebajikan Allah itu kokoh selamanya. Kokoh selamanya, kuat. Yang ketiga, kebajikan Allah itu adalah kudus. Berbicara perbuatan yang kudus adalah perbuatan yang dunia bilang virgin. Sempurna, asli, tidak ada duanya, nggak palsu, kudus. Itu perbuatan Tuhan. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini saya tekankan kepada kita bahwa haruslah kita melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Perbuatan-perbuatan kebajikan ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya selama ini, sebelum saya mempelajari tentang kebajikan ini, saya hanya sepintas memikirkan tentang kebajikan. Itu adalah seperti ya menggambarkan perbuatan-perbuatan palsu seperti itu. Perbuatan palsu ya kalau kita seperti saya ini lah, ya, pakai dasi, pakai jas, itu adalah kebajikan. Seperti itu pikiran saya. Ternyata kebajikan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mulia, yang dicari semua orang, ya, kokoh, kudus. Ini adalah kebajikan yang dari Tuhan. Ya, saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Coba kita baca. Ini apanya? Ya, Mazmur. Coba kita buka Mazmur. Mazmur 111. Saya akan bacakan pelan-pelan kepada kita. Mazmur 111. Demikian firman Tuhan. Ya. Mulai ayat 1. Judulnya di sana juga tentang apa? Kebajikan Allah. Ayat pertama, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang. Inilah makanya saya katakan tadi, semua orang akan mencari kebajikan Allah itu, ya, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya agung, semarak, rame, semangat, ya. Tapi bukan urakan. Tahu urakan? Asal-asalan, bukan. Perbuatan Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu dikatakan agung. Agung. Bersemarak. Rame. Tetapi tertib. Semarak. Tetapi bukan asal-asalan. Ini perbuatan Tuhan. Ya, saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Keadilannya tetap untuk selamanya. Manusia berbuat keadilan juga bisa berubah. Tapi keadilan yang dari Tuhan itu tetap selama-lamanya. Ayat 4. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ini perbuatan Tuhan. Dia pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Setiap orang yang takut akan Tuhan diberinya apa? Rezeki. Orang yang mengandalkan Tuhan diberinya rezeki. Orang yang tetap di dalam renyah Tuhan diberikannya rezeki. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, engkau terus ada di dalam jalurnya Tuhan, di dalam renyah Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada kita, kalau kita tetap takut kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya kita tetap waspada, supaya kita tetap berhati-hati dan tidak terjerumus, tidak jatuh ke dalam lembah hitam, lembah kekelaman. Tidak jatuh karena kita takut akan Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Terus, ya, ayat ia ingat untuk selama-lamanya, ya. Orang yang takut akan Dia, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan ingat setiap janji-janjinya. Amin. Setiap janji-janjinya Tuhan pasti ingat. Sekali lagi saya perlu sampaikan kepada kita, engkau sebagai manusia, engkau pasti terbatas. Amin. Betul? Kita terbatas. Berjanji sekarang untuk 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan kita bisa lupa. Tapi Tuhan, kata firman Tuhan ini, Dia ingat setiap apa? Janji-janjinya. Setiap janji-janjinya Tuhan ingat. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Ayat 6. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Perbuatan tangannya kebenaran dan keadilan. Sekali lagi ditegaskan, keadilan. Perbuatan Tuhan jelas. Amin. Kebajikan Allah itu jelas, nyata. Tidak ada tiling aling-aling. Tidak ada menyerempet-nyerempet. Ya. Ini kebajikan Allah. Tidak ada menyerempet-nyerempet. Yang berikutnya, segala titanya teguh. Nah, ini yang kedua, ayat 8. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Kokoh. Ini yang kedua. Pertama tadi apa? Dicari semua bangsa-bangsa. Dicari semua orang kebajikan Tuhan ini. Yang kedua adalah ayat 8. Kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya. Karena apa? Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Tidak ada lain. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Makanya kita harus bisa memahami dan bisa mengikuti kebajikan Allah. Amin. Kebajikan Allah ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang kepunyaan Tuhan. Ya, saudara kekasih yang dalam Yesus Tuhan. Yang berikutnya, ya, dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya apa? Kudus. Ini yang ketiga, ya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Ya. Perjanjiannya diperintahkannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Setiap perjanjian Tuhan diperintahkannya untuk diberitakan kepada semua umat ciptaannya. Perbuatan perjanjiannya itu adalah kudus dan dahsyat. Amin. Kudus dan dahsyat.
Perjanjiannya itu kudus dan dahsyat. Kudus adalah yang itu tadi, murni, virgin. Tidak ada duanya perbuatan Tuhan. Ya. Makanya saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, saya perlu beritahukan kepada kita, jangan sampai kita seperti orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, yang bebal, masuk kanan, keluar kiri, nggak sampai dia ke hati. Ini sebatas ini saja, ya. Masuk kanan, keluar, masuk kiri, keluar kanan, nggak sampai dia ke hati, nggak sampai dia berbuah, nggak sampai dia tertanam, nggak sampai dia berakar. Engkau umat kepercayaan Tuhan, engkau umat yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, engkau harus bisa tertanam, engkau bisa berakar, dan akhirnya berbuah. Buahnya lebat dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Bisa dinikmati banyak orang. Jangan sampai kita katakan kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita tidak bisa dicontoh orang. Perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan-perbuatan yang berubah-ubah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, kebajikan-kebajikan Allah ini, perbuatan Allah ini, salah satu contoh seperti Yusuf yang sudah dikasari oleh abang-abangnya, tetapi Yusuf tidak memberi balasan. Betul? Betul. Yusuf tidak memberi balasan kepada abang-abang. Ya. Walaupun abang-abangnya sudah memberikan kejahatan, membuat dia tertindas, tapi Yusuf tidak memberikan balasan. Ini adalah salah satu perbuatan kebajikan. Dan yang kedua, tentang perbuatan seorang Samaria. Seorang Samaria udah tahu yang ada seseorang dirampok, disambung. Itu waktu itu orang Farisi lewat melihat orang yang dirampok itu, orang Farisi terus lewat. Tapi orang Samaria ini begitu lihat orang yang dirampok ini, ceritanya dia mengangkat yang dirampok ini, yang sudah disambung ini, dan memberikan kepada orang supaya orang yang dirampok ini akan dirawat baik-baik dan akhirnya juga diberikan uang untuk sampai orang ini baik, sembuh. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang kebajikan dari Allah, tidak terukur, ya. Tidak ada batasan. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga tentang perbuatan Daud, ya, terhadap Saul. Bayangkan saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, Saul itu mengejar-ngejar Daud karena iri hati. Tapi suatu ketika Saul tertidur, ya, Daud dia melihat Saul. Waktu itu Daud sebenarnya menghabisi Saul itu bisa, gampang langsung bisa dihabisi. Tapi cerita ini kita perhatikan, Daud tidak mengapa-apain Saul, betul?
tidak mengapa-apai Saul. Jadi ada tertanam perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh Daud ketika itu. Itu salah satu. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Tuhan, di sinilah kita harus memahami bagaimana kehidupan kita sehari-hari tentang perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, inilah 3 alasan kenapa kebajikan Allah itu kita harus perhatikan. Pertama tadi, semua bangsa-bangsa, semua orang. Ayat yang keberapa tadi berbicara tentang semua menyelidiki. Semua orang menyelidiki. Ayat yang kedua tadi, ya. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyumpainya. Yang kedua adalah kokoh. Itu ayat ke-8, ya. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Yang ketiga, kudus. Kenapa kita harus mencari, harus mengetahui kebajikan Allah itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kudus. Adalah kudus. Ini bisa juga, coba kita baca, ya. Ini terakhir firman ayat yang saya mau buka kepada kita, ya. 1 Timotius 6 ayat 11 mulai, ya. Ayat 11. Coba Pak Gadul bisa membantu saya kembali, ya. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 20. Pesan penutup. Ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Ini pertama, kejarlah keadilan. Ibadah. Kesetiaan. Kasih. Kesabaran dan kelemah lembutan. Terus Pak. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Ini kepada umat pilihan Tuhan, ya. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Timotius, ya. Bimbingan Timotius. Terus Pak. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal. Apa itu? Surga, ya. Terus. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan. Untuk itulah engkau dipanggil dan diindahkan. Diikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ikrar yang benar di banyak saksi. Terus sampai 20. Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Terus. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga. Iya. Di muka Pontius Pilatus. Iya. Kuserukan kepadamu. Terus Pak. Sampai 20. Turutilah perintah ini. Turutilah perintah ini. Dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Terus. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa. Yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Yang satu-satunya dan penuh bahagia. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya tidak takluk kepada maut. Siapa itu? Yesus. Tidak takluk kepada maut. Tidak takluk kepada kecurangan. Tidak takluk kepada kejahatan. Terus. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terus. Seorang pun tak pernah melihat dia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Karena apa? Karena dia kudus. Terus. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dan
Memang manusia tidak dapat melihat dia karena dia adalah kudus. Engkau bercacat, engkau berdosa. Terus, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. baginya lah hormat kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Dengar baik-baik. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya yang ada di dunia ini. Terus, Agar mereka jangan tinggi hati. agar mereka jangan tinggi hati perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak ada kebajikan. Terus, Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu banyak. Makanya manusia ini kadang tamak. Betul? Tamak. Belum tentu. Jangan engkau harapkan. Terus Pak. Seperti kekayaan, Seperti kekayaan. melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya. Melainkan kepada siapa? Kepada Allah. Yang di dalam Allah itu ada apa? Kekayaan. Engkau harus percaya kepada Allah saja. Kepada Yesus Tuhan saja. Karena di dalam dia ada apa? Kekayaan. Terus Pak. Berikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Memberikan kepada kita untuk sesuatu dinikmati. Ada banyak orang, dia banyak uang, dia banyak harta, tetapi tidak bisa menikmati. Ya, saya pernah dulu berpikir seperti ini. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang penyakit gula. Dulu saya punya pikiran seperti itu. Karena penyakit gula ini Pak, kan segala makanan udah hati-hati. Saya punya pikiran seperti itu. Terus Pak, Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Orang-orang kaya tadi Menjadi kaya dalam kebajikan. menjadi kaya dalam apa? Kebajikan. Ini firman Tuhan kita pada hari ini. Menjadi kaya dalam kebajikan. Terus, Suka memberi dan membagi. suka memberi dan membagi. Udah. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik Terus. bagi dirinya di waktu yang akan datang. Terus. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Terus, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. sebentar. Hai Timotius, Rasul Paulus katakan, peliharalah apa yang sudah dipercayakan kepadamu. Apa itu? Hindarilah omongan yang kosong. Pertama, hindarilah omongan yang kosong. Hindari. Banyak orang sekarang percaya kepada Yesus katanya. Tapi omongan-omongan yang kosong, omongan-omongan yang sia-sia, omongan-omongan yang bercela, itu yang dilakukan terus. Dan yang tidak suci. Yang kedua, yang tidak suci jangan lakukan. Ini diperingatkan Rasul Paulus kepada Timotius. Terus, Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. ini yang sering terjadi. Pertentangan apa Pak? Yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Dari apa yang disebut pengetahuan. Ini sering sekali terjadi. Akibatnya pertentangan, percekcokan, dan akhirnya membuat orang terbabit jauh dari hadapan Tuhan. Yang sia-sia. Ini jangan lakukan, kata Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius itu memberitahukan kepada khalayak ramai, jemaat-jemaat orang yang percaya kepada Tuhan. Terus Pak. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Ya. Dan karunia menyertai kamu. Iya, selesai. Amin. Inilah saudara kekasih dalam Yesus. Kebajikan itu kaya. Ayat 18 tadi Pak ya. Coba ayat 18 sekali lagi baca. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya dalam kebajikan. Titik. Sudah selesai. Ya. Menjadi kaya dalam kebajikan. Ini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kebajikan. Ya. Kebajikan itu adalah
perbuatan yang sesungguhnya menurut kekristenan itu adalah kesempurnaan moral. Ya. Jadi kebajikan itu adalah kesempurnaan moral. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Dan itu harus kita contoh, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Amin. Ya, saudara kekasih dalam Yesus. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kita di tahun 2022 ini, baiklah supaya kita tetap melakukan kebajikan yang dari Allah. Amin. Ya, di tahun 2022 ini kita harus jauhi. Pertama tadi apa? Adalah omong kosong. Ya. Yang kedua adalah percekcokan, ya, pertengkaran. Ini harus kita jauhi. Perbuatan-perbuatan yang tercela harus kita jauhi dalam kehidupan kita. Percayalah, di tahun 2022 ini engkau akan berubah, engkau akan mendapatkan pertolongan-pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Kalau engkau melakukan hal-hal kebajikan, ya, perbuatan-perbuatan baik yang dari Tuhan, ini camkan. Ini harus kita lakukan dari dasar hati kita yang lebih dalam. Makanya saya bilang tadi kepada kita, orang nakal pun, orang jelek pun, kalau itu keluar dari dasar hatinya yang paling dalam, itu pasti bagus. Ya, itu pasti bagus. Apalagi kita yang sudah dalam Tuhan, kita harus lakukan itu dari dasar hati kita yang paling dalam, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Setiap orang yang melakukan kebajikan mukanya berseri-seri. Amin, Pak. Amin. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, bahwa kebajikan ini, kebajikan Tuhan ini harus kita lakukan dari kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari bantu saya memimpin pujian, demikian juga singer menyanyikan satu buah lagu, sekalipun aku dalam lembah gelap. Ya. Jadi kebajikan itu bermakna bagi tubuh, ya, jiwa dan roh. Ya. Kalau kebaikan manusia itu hanya lip service, ya, itu hanya semu kebaikan manusia. Makanya firman Tuhan saya awali tadi, kebaikan itu bisa saja kita buat dan kita dapatkan ketika kita memberikan sesuatu kepada teman kita yang terbaik. Sudah pastilah teman kita mengatakan kepada kita itu adalah baik. Itu perbuatan yang semu, perbuatan manusia. Tetapi perbuatan yang dari Allah itu jelas, itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Haleluya.
memberkati kami. Engkau sudah melawat kami. Hamba-Mu percaya pada hari ini yang kekurangan akan dicukupkan oleh Tuhan. Yang lemah kami percaya, yang lemah diberi semangat, akan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian juga hamba-Mu teringat kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami lemah tubuh, sakit pada hari ini. Hamba-Mu percaya lewat darah dan biru Yesus, setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sedang sakit penyakit, hamba-Mu percaya sakit penyakit dan kelemahan tubuh kami angkat di dalam nama Yesus, keluar di dalam nama Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang kekeringan kami percaya, yang kekeringan akan dikuatkan oleh Tuhan, diberikan semangat oleh Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.